Shane Patinama resmi berpisah dengan tim Thailand Buriram United. Shane datang pada bulan Juli 2025 lalu dan sempat jadi pilihan utama di sana. Bahkan kehadirannya juga membawa Sandy Walsh untuk ikut bergabung dengan tim yang sama. Pada musim terakhirnya, mantan pemain KAS Eupen tersebut mencatatkan 6 pertandingan dengan kontribusi 3 assist. Persaingannya ketat membuat perlahan namanya mulai tersingkirkan dari tim. Apalagi aturan baru Liga Thailand dikabarkan akan menghapus kewajiban mendatangkan pemain asal Asia Tenggara. Buriram United memberikan pengumuman ini di Instagram resmi klub pada Jumat. Mereka menyampaikan apresiasi kepada pemain 27 tahun tersebut selama menjadi bagian dari tim. 10 penampilan bersama tim berjuluk Thunder Castle memberikan kesan mendalam untuk tim. Dia sebenarnya masih memiliki potensi dan bisa saja kembali ke performa terbaik saat mendapatkan tim yang tepat. Dari laman Transfermarkt, Persija Jakarta jadi tim yang ingin mendatangkan jasa sang pemain. Hal ini cukup rasional karena dia masih bisa bersaing di Super League 2025-2026, apalagi dengan status pemain lokal. Shane juga memiliki pengalaman yang matang di Eropa sebelum pindah ke Thailand. Sudah paham dengan budaya sepak bola Asia Tenggara, membuat dia hanya membutuhkan waktu yang pendek untuk adaptasi. Selain itu, di Macan Kemayoran ada pemain keturunan lain, yakni Jordi Amat. Penunjukan John Herdman sebagai arsitek baru Timnas Indonesia tidak hanya menjadi berita besar di dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian media internasional. Salah satu media kenamaan Inggris, The Guardian, secara khusus menyoroti kapasitas sang pelatih dan membandingkannya secara langsung dengan pendahulunya Patrick Kluivert. The Guardian menggarisbawahi perbedaan fundamental antara Herdman dan Kluivert. Patrick Kluivert yang meninggalkan jejak buruk di mata supporter setelah gagal membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 memang memiliki nama besar sebagai mantan pemain legendaris Ajax, Barcelona, dan Timnas Belanda. Namun karier kepelatihannya dinilai kurang mentereng dengan catatan singkat di Curaçao, Adana Demirspor, hingga akhirnya bersama Timnas Indonesia. Di sisi lain, John Herdman datang dengan profil yang berkebalikan. Ia tidak memiliki riwayat sebagai pemain profesional, namun rekam jejaknya sebagai juru taktik sangat impresif. Ia sukses membawa Timnas Putri Kanada meraih 2 medali perunggu Olimpiade sebelum mengukir sejarah dengan meloloskan Timnas Putra Kanada ke Piala Dunia 2022 setelah 36 tahun penantian. The Guardian menilai perbedaan latar belakang inilah yang membuat Herdman menjadi pilihan yang jauh lebih kompeten untuk proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Analisis ini seolah menegaskan bahwa untuk membangun sebuah tim nasional, rekam jejak kepelatihan yang terbukti jauh lebih berharga daripada nama besar sebagai mantan pemain. Hal ini menjadi sinyal positif di awal era kepemimpinan John Herdman, yang diharapkan bisa membawa stabilitas dan prestasi jangka panjang bagi skuad Garuda. Satu lagi pemain keturunan asal Belanda menyatakan minat membela Timnas Indonesia dan mengaku telah dikontak perwakilan PSSI. Pemain itu bernama Dean Zandenbergen. Pengakuan Zandenbergen itu terungkap dalam siniar Yusa Nugraha yang diunggah di YouTube. Pemain berposisi striker ini mengaku punya darah Indonesia dari pihak ibu. Zandenbergen lahir di kota kecil Zoetermeer yang termasuk dalam wilayah Belanda Barat yang tergabung ke dalam provinsi Holland Selatan. Ia lahir pada 5 September 2001. Pada putaran kedua kompetisi musim ini, ia bergabung dengan VVV Venlo. Sejauh ini, Zandenbergen telah main 6 kali dan belum mencetak gol. Ia masih berjuang mencari tempat di tim. Apakah Zandenbergen akan dinaturalisasi PSSI agar bisa membela Timnas Indonesia? Selama belum diundang ke Indonesia oleh PSSI, tandanya belum ada sinyal bakal Gelandang Fenerbahce Jadon Oosterwolde membagikan kisah personalnya mengenai dilema pemilihan tim nasional. Pemain yang berkarir di Liga Turki ini secara terbuka membahas tawaran yang datang dari tanah leluhurnya. Oosterwolde mengakui bahwa dirinya memiliki ikatan darah dengan 2 negara berbeda di luar benua biru. Keduanya yaitu Indonesia dan Suriname. Oosterwolde lahir di Zwolle, Belanda pada 26 April 2001. Pesepak bola berumur 24 tahun tersebut menceritakan ibunya berasal dari Indonesia dan ayahnya dari Suriname. Untuk saat ini, Oosterwolde masih bertekad untuk menembus Timnas Belanda. Ia sama sekali belum pernah bermain untuk Oranje, walau dari kelompok umur sekalipun. Upaya untuk membawanya pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi ternyata dilakukan secara intensif melalui jalur keluarga. Ia membeberkan bahwa komunikasi mengenai hal tersebut rutin terjadi. Jadi mereka menghubungi saya setiap bulan menanyakan apakah saya ingin bermain untuk Indonesia atau Suriname. Tetapi saya masih ingin bermain untuk tim nasional Belanda, tutur Oosterwolde. Kabar gembira datang dari bek Timnas Indonesia Kelvin Verdonk yang saat ini membela klub Prancis Lille.
Menjelang laga melawan Celta Vigo di babak grup Liga Eropa 2025-2026, Verdong dilaporkan telah kembali berlatih bersama skuad Lille. Pemain yang akrab dijuluki Lupi ini juga tampak ikut dalam rombongan tim yang bertolak ke markas Celta Vigo. Sebelumnya, Verdong sempat absen dalam beberapa pertandingan Lille karena cedera. Terakhir kali ia bermain pada 4 Januari lalu selama 74 menit saat Lille kalah 0-2 dari Rennes di Liga 1. Sejauh ini, Kelvin Verdong telah mencatatkan 6 penampilan di Liga 1 dan 4 laga di Europa League, termasuk menyumbangkan 1 assist pada 14 Oktober 2025. Kembalinya Verdong ke skuad bertandang ke Spanyol memberikan peluang baginya untuk kembali tampil, meski ia harus bersaing dengan Romain Perau yang lebih sering bermain. Perau sejauh ini telah turun dalam 15 pertandingan Liga 1 dan 4 laga Europa League, mencetak 2 gol serta memberikan 3 assist. Pemain muda VfB Stuttgart Laurin Ulrich baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia tak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia, meskipun saat ini fokus pemain berusia 20 tahun itu saat ini adalah bermain untuk Jerman U20. Diketahui Laurin Ulrich merupakan pemain berdarah Indonesia yang saat ini bermain untuk tim muda VfB Stuttgart. Bahkan ia juga sempat bermain 1 kali untuk tim senior di Schwaben itu. Laurin Ulrich memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya, yang mana kakeknya dari pihak ayah merupakan kelahiran Surabaya. Dengan garis keturunan Indonesia yang jelas, membuat pemain kelahiran Heidenheim, Jerman itu santer dirumorkan untuk memperkuat skuad Garuda. Namun dalam podcastnya bersama FC Magdeburg, Ulrich mengaku tahu bahwa banyak yang menginginkannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Akan tetapi, Ulrich belum kepikiran untuk membela skuad Garuda, sebab saat ini ia lebih memilih untuk fokus memperkuat Jerman U20. Meskipun ia masih memperkuat Jerman U20, akan tetapi ia juga tak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia di masa yang akan datang. Laurin Ulrich sendiri merupakan salah satu pemain muda yang bertalenta di sepak bola Eropa. Ia juga merupakan gelandang yang bertalenta di Jerman. Tak ayal juga publik sepak bola tanah air sangat ingin Ulrich membela timnas Indonesia, apalagi skuad Garuda sendiri butuh gelandang berkualitas. Aparel terbaru timnas Indonesia akhirnya akan terjawab hari ini. PSSI akan mengumumkan jersey baru yang akan dipakai skuad Garuda. Publik pun sudah ramai berspekulasi soal siapa yang akan menjadi aparel resmi timnas Indonesia. Berdasarkan kabar yang beredar di media sosial, Kelme disebut-sebut sebagai merek baru yang akan mendukung timnas Indonesia. Kelme adalah brand perlengkapan olahraga asal Spanyol yang berdiri sejak 1963 di Elche oleh Diego dan Jose Quiles. Jika benar, Kelme berhasil memenangkan tender setelah bersaing ketat dengan 6 calon aparel lainnya. PSSI dalam undangan resmi memang tidak menyebut nama Kelme. Namun penggemar sepak bola Indonesia berharap merek Spanyol itu benar-benar akan menjadi seragam tempur timnas di kompetisi mendatang. Acara peluncuran jersey baru akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, juga dipastikan hadir untuk menyaksikan peresmian seragam baru yang akan dipakai timnas. Saat ini, timnas Indonesia masih menggunakan jersey Erspo yang kontraknya resmi berakhir pada Maret 2026. Pergantian aparel diharapkan bisa memberikan nuansa baru sekaligus meningkatkan semangat pemain dalam bertanding. Jersey Kelme nantinya akan dipakai untuk ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar di SUGBK Senayan, Jakarta Pusat pada 23 hingga 31 Maret 2026. Pengumuman jersey baru ini menjadi momen penting bagi timnas Indonesia karena selain menandai pergantian aparel, juga menjadi simbol kesiapan skuad Garuda menghadapi FIFA Series 2026 dan kompetisi internasional berikutnya. Gelandang andalan Fenerbahce, yakni Jadon Oosterwolde, akhirnya angkat bicara mengenai garis keturunan yang dimilikinya. Dia juga bicara peluang membela timnas Indonesia. Pemain yang merumput di kompetisi tertinggi Turki tersebut menjelaskan asal-usul keluarganya secara mendalam kepada publik. Ia mengungkapkan bahwa dirinya memiliki keterikatan batin yang kuat dengan 2 negara yang berbeda. Oosterwolde menjelaskan bahwa darah Indonesia mengalir melalui sosok ibunya, sementara sang ayah berasal dari Suriname. Upaya untuk menarik sang pemain kembali ke akar leluhurnya ternyata tidak main-main dan dilakukan berkelanjutan. Oosterwolde menyebutkan bahwa pihak keluarga secara aktif melakukan komunikasi intensif setiap bulannya untuk membujuknya. Tawaran tersebut tidak hanya datang untuk membela timnas Indonesia, tetapi juga untuk memperkuat tim nasional Suriname.